Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Taufik Saguanto dalam program podcast via live IG bernama Saling Sapa, dan pada edisi tanggal 1 share experience dan inspiration bersama Mas Ranaka Susanto. Ya, ini langsung bergabung dengan beliau. Hai Mas. Halo. Apa kabar? Sehat bro. Kita nggak janjian ya, langsung pakai item-item ya, keren ya. Wah iya, itu uniform wajib kayaknya itu. Iya, hitam-hitam, tapi nggak akan beda ini. Aduh, ya. Ya, aku mau saran perkenalan dulu deh. Buat teman-teman yang lagi ini, belum ada yang nonton Mas. ora popo. Toh nanti ada yang nonton. Oh, direkod ya? Direkod Ya. Iyo. Siap. Oke. Selamat sore teman-teman. Suaranya jelas ya? Jelas. Masuk, keren. Oke, di dunia branding atau di dunia digital, orang sering manggil saya Ranaka. Satu brand yang memang saya bangun beberapa tahun ini. Jadi kesibukan seperti yang disampaikan Mas Taufik, mulai 2012 fokus di bidang bisnis coaching. Cuman mungkin bedanya sama teman-teman yang lain, saya memulai untuk marketnya itu bahkan dari anak kecil. Jadi ada satu event namanya Kid Business Camp, Teen Business Camp, di luar yang sudah dikerjakan oleh para coach yang lain untuk kelas dewasa, mahasiswa, UKM pemula. Saya mulai dari yang anak kecil juga, dan beberapa kali kolaborasi sama Mas Taufik juga untuk kelas anak-anak gitu kan. Ya, mungkin setelah cerita tentang memperkenalkan diri, saya kasih rapid test 5 pertanyaan. Iya, jawab cepat. Ada ya. rapid test ya? Oke. Jadi pebisnis atau jadi guru bisnis? Pebisnis. Nah, ini ada produsen kecap, Pak Dwi, langsung standby. Kayaknya pernah kenal aku Mas Dwi ini. Iya, Mas Dwi kecap. Ya, langsung lanjut lagi. Kelas untuk anak-anak atau dewasa? Anak-anak. Jadi ketika ditanya kelas anak-anak atau dewasa gitu ya, milih anak-anak. Anak-anak. Oke. Terus Imaduddin Suni, halo, selamat datang. Terus Media Warkop Coba Supagi itu, standby. Pertanyaan ketiga, anak kuliah tapi nggak bisa bisnis, atau anak tidak sekolah tapi pandai bisnis? Anak tidak sekolah tapi pandai bisnis lah. Jadi playboy atau homo? Enggak bercanda. Enggak. Berarti. Enggak. Memilih jadi playboy atau poligami? Wah, berarti. Jawab. Playboy aja deh. Gak berani resiko. Iya, di sebelah soalnya. Iya, timbang ditabuk parut. Bicara branding atau bicara strategi bisnis? Oh, ini berat ini. Cita-citanya strategi tapi sekarang masih di branding.
strategi aja deh. Oke. Dibikin kacau ya. Ya, berangkat jadi memilih guru bisnis atau bisnis. Sehingga pertanyaan yang muncul adalah, apa karena jadi guru bisnis atau bisnis coach itu bagian karena bisnisnya pernah nggak baik atau pernah hancur, atau lagi belum berani jadi praktisi bisnis terus kemudian memilih untuk jadi guru duluan? Kalau awalnya 2012 itu karena melihat peluang, Mas. Waktu itu coaching kan belum seramai ini. Nah, itu jadi duit. Sekarang Lama-lama semua nggak laku, jadi Mas. coaching. Ya. Tapi kayaknya memang ya pengennya guru itu tidak berbayar maunya. Jadi enak kan. Cari duitnya di bisnis. Gurunya itu ngajarnya, coachingnya itu nggak perlu dibayar. Jadi untuk regenerasi. Iya. Cita-citanya gitu. Betul. Terus ketika ditanya kelas dewasa atau anak-anak, kenapa memilih anak-anak? Iya, Mas. Ya satu realistis, persaingannya dari dulu sampai sekarang kan beberapa teman yang lagi terkenal itu beberapa saya kenal, tapi mereka nggak masuk di ranah anak-anak. Dan saya sering ketemu teman-teman yang entah itu coach, entah itu apapun mentor dan sebagainya, mereka kebanyakan tidak menguasai untuk ketemu anak-anak. Dan saya kebetulan kan di dunia pertanian juga sering bermain dengan anak-anak, Mas, edukasinya. Jadi kalau di pertanian pengen melahirkan petani-petani kecil, terus akhirnya itu lebih menarik kayaknya, jadi positioning. Nah, positioningnya itu. Nah, terus kenapa Anda lebih senang anak itu? Saya nyebutnya apa ya? Antara kenapa lebih memilih anak yang tidak sekolah tapi pintar bisnis? Karena tadi pembandingnya kan kuliah atau sekolah ya, jadi ya kuliah atau sekolah ya bisnis, maksudnya gitu. Nah, bisnis ini nggak menjamin orang anak sekolah, kuliah dan sebagainya menjamin dia jago bisnis, sehingga bukan faktor penentu lah. Mereka bisa belajar di mana aja kan. Sehingga saya memilih untuk itu sih, nggak sekolah tapi lebih cenderung school of life ya. Ya betul. Nah ini kan hal-hal yang nggak dimiliki banyak orang. Jadi even seorang pelatih bisnis pun lebih memilih anaknya tidak sekolah daripada dia tidak bisa bisnis. Dan Anda tadi memilih jadi playboy daripada orang poligam. Iya, karena ada di sebelah, Mas. Oh, pertanyaannya itu. Oke, karena di sebelah. Karena kalau jadi playboy kan, ya, kalau playboy kan udah berlalu kan, zaman pacaran dulu kan. Nah, itulah. Cari aman telat ya. Kayaknya ya. Pertanyaannya datang pada waktu yang telat ini. Iya betul. Terus kenapa memilih strategi bisnis daripada bicara branding? Padahal sampean paling seneng ketika bicara branding. Oke, dulu bikin 2012 bikin Ranaka strategik itu karena banyak pertimbangan, sehingga kata-kata strategik itu menurut saya keren banget lah. Jadi saya bikin brand itu sekalian belajar, praktek dan sebagainya, Mas. Ya karena mungkin strategi itu di dalamnya ada branding itu part of strategi gitu kan. Ya, part of strategi, tapi kalau gitu, bicara cuman branding belum tentu ada strategiknya gitu kan. Iya, lebih sebatas strategic branding, tapi strategic bisnis secara keseluruhan kan belum tentu para praktisi branding paham. Aku tarik lagi masa lalu. Anggaplah kita sedang melihat spion. Awalnya gimana sih ceritanya seorang Ranaka Susanto kemudian sampai jadi sekarang itu diawali dari kalau nggak salah jadi karyawan. Selama berapa tahun? Iya. Mulai jadi karyawan 95 ya. Lulus kuliah kan 94 akhir 95
langsung join satu perusahaan multinasional Astra di sawit kan, Astra Agro. Sekarang mungkin namanya Astra Agro Lestari, dulu Astra Agro Niaga. Ya, Nah itu, Astra Agro Lestari sekarang. nah itu di Hmm. situ kemudian pindah-pindah perusahaan, ada beberapa perusahaan kecil lah di Malang, di Kalimantan. Kemudian sempat kuliah lagi kan Mas, sempat kuliah lagi, baru jadi karyawan lagi. Terakhir itu di Charon Pokpan Group, multinasional Apa itu? juga. Jadi diawali Charon Pokpan ini perusahaan dari Thailand. Apa itu? Kalau di Indonesia lebih ke pertanian itu ada jagung bisi. Oh, BC Terkenal 1, BC 2 ya, itu. waktu itu terkenal bisi 2, Semacam kemudian pionir. Kalau di sini pionir kali ya. saingannya pionir. Ya, pionir pun Terus rubuh sekarang. dibeli sama DuPont sih Mas. Jadi rata-rata perusahaan itu sudah dimiliki luar ya. Yang lokal kecil-kecil sih. Nah itu punya ini Mas, punya Fiesta. Jadi Charon Pokpan Group itu salah satunya brandnya ada Fiesta. Kalau ini jagung sih aku. Itu terakhir jadi diawali multinasional, terus diakhiri oleh multinasional juga. Kemudian ya mulai bisnis 2005. Nah, itu Terus ada berjalan. Muhammad Iksan 35 itu. Mas Siapa Iksan. nih Mas Iksan? Mas Iksan SS. Oh, sedekah subuh. Wah, luar biasa Iya. ini, anak muda. Yang bareng ini sama banyak. aku ke Jakarta itu, anak muda. Iya, Anak iya, muda iya, berbakat iya, iya. ya. Siap. Bisnis Ya, 2005, kuda hitam. coba Kuda macam-macam. hitam. Kuda hitam. Yes. Ya kalau kudanya hilang tinggal hitamnya dia. Ya itulah 2005 Mas, bisnis macam-macam, tapi dari perjalanan itu kayaknya memang dunia pelatihan nggak bisa lepas Mas, karena seringkali Ranaka Passion. itu diberi, Passionnya di situ. saya nggak tahu ya passion nggak, tapi suka aja bikin event kan Ranaka itu. Nah eventnya selalu pelatihan, sekali aja sih dulu pernah, walaupun belum belajar branding, kita membranding satu produk animasi dulu 2000 awal-awal sih 2011 kalau nggak salah, itu bikin event di salah satu mall. Nah, setelahnya lebih banyak pelatihan, sampai sekarang pun kadung terbranding jagoan bikin event, tapi di workshop ya, workshop seminar pelatihan kayak gitu deh. Makanya terus kenal Pak Bi, guru branding, kemudian Pak Happy, guru bisnis gitu kan. Jadi disitulah Ranaka punya boleh dibilang passion akhirnya. Tapi sebenarnya itu alasan untuk bisa kenal guru lebih dekat. Kalau jadi EO kan kita akhirnya dapat akses khusus, Privilege, dapat ya. ilmu di luar, Ya. dapat ilmu di luar kelas. Nah itu lebih mahal ya kan. Betul. Gitu Mas. Pernah ngalami gagal pada saat jualan jagung Surabaya. Iya. Sebenarnya pada saat itu bukan jagung sih. Jadi resign itu saya dapat banyak ilmu tentang bagaimana di bisnis fresh produce. Jadi di bisnis dunia fresh, terutama buah dan sayur, dan akhirnya saya memilih untuk Frozen ya? ke buah gitu loh. Jadi supplier Frozen. buah Mas. Enggak. Fresh. Oke. Buah segar. Jadi Hadir coach supermarket. Irgi 0280. Mas Irki ini dari Jawa Barat, dari Bandung Mas. Oke. Kebetulan salah satu koordinator di Click Quick Jawa Barat. Oke. Kumaha Daramang? Sedayana Kaditu. Oke, nah itu akhirnya di situ mungkin nggak sabar aja sih jatuhnya itu, karena waktu itu nggak fokus, sibuk-sibuk jadi supplier buah, tiba-tiba ada peluang satu bisnis yang muncul di Jawa Timur, ambil master franchise. Tuh, asli ngalam kok katanya. Iya, beliau asli ngalam, dapat istri orang Sunda. Oh, alhamdulillah saya abdi mas satik biasa tuh nyari Sunda, mayat teh. Gak ada yang Malang sih, salam satu jiwa Arema. Oh iya. Sorry. Oke, itu sih. Kenapa mas? Jangan terlalu banyak gerak mas. Diawasi ya.
Kalau diawasi emang gitu, Mas. Enggak. Laki-laki Cari dalam lighting pengawas. Cari lighting. Itu sih, jadi nggak fokus, babak belur Mas. Nah, babak belur 2007 habis-habisan, terus hijrah ke Malang, memulai semua dari minus, bukan dari nol lagi. Hijrah ke Malang, hijrah ke Malang sebelumnya di mana? Di Sidoarjo Mas, Sidoarjo. Oke, ya enak di Malang jauh. Iyalah. Tapi Jauh memang lah. mungkin itu ya, itu cita-cita pengen tinggal di daerah dingin kan. Pilihannya kan Malang, Bogor, Bandung. Tapi waktu itu karena keterbatasan finansial lebih dekat ke Malang, ya udah Malang. Dan kejadian ya, impiannya tercapai tinggal di Malang. Dan memang harus hancur dulu untuk mendapatkan impian besar gitu kan. Gitu ya, wah iya ini Iya, pelajaran menarik. iya. Iya kan? Emang Pak ada orang lagi lagi happy, lagi pesta, lagi senang-senang terus dapat ide, nggak ada. Orang dapat ide itu kan lagi sakit semua, lagi hancur hidup. Dapat ide itu. Sepakat. Nah, ya. Terus kalau buat aku balik lagi ke bicara soal coaching bisnis. Sebenarnya ini kan kalau aku lihat dari kata dasarnya ya, bisnis coach atau pelatih bisnis adalah seorang yang membantu pemilik bisnis untuk mewujudkan apa yang diinginkan dalam bisnis seseorang. Bisnis coach akan mengajarkan, mendorong, dan membimbing pemilik bisnis selayaknya coach yang kita kenal dalam pelatihan dunia olahraga. Benar ya? Iya, benar. Kalau memang fungsinya seperti itu untuk membuat menu latihan, terus kemudian untuk membuat goal, terus kemudian untuk mengajarkan beberapa tips, mungkin seorang coach bisnis memang nggak perlu sukses dulu jadi pengusaha sih. Iya, benar. Jadi buat hari aku ini sih, coach itu seorang profesi kan, jadi salah satu profesi yang sekarang banyak jadi kalau buat aku ya memang karena fungsinya seperti layaknya pelatih di dunia olahraga ya, memang nggak harus proven dia pernah bisnis dan sukses, karena banyak pelatih sukses dan dia tidak punya karir sedikit pun sepak bola. Bahkan Jose Mourinho itu sama sekali nggak pernah jadi pemain. Dia bisa jadi pelatih gara-gara dia penerjemah. Penerjemah saat itu pelatih Inggris, seorang pelatih Inggris, Sir Bobby Robson. Dia penerjemahnya. Kemudian apapun yang dikatakan Sir Bobby Robson, akhirnya kan dia juga belajar. Dari apa yang dia ketahui oleh Sir Bobby Robson, kemudian akhirnya dia juga jadi coach, bermodalkan kemampuan berbahasanya itu, penerjemah bahasanya itu, dia akhirnya juga jadi pelatih. Gitu. Kalau memang pelatih itu batasannya sampai kayak pelatih di dunia olahraga, memang iya. Memang nggak perlu dia proven pernah sukses di dunia real bisnis sih kalau buat aku. Ya ini sekarang lagi jadi perdebatan kan Mas, karena memang terlalu banyak jumlah coach, jadi ada yang benar-benar serius mempelajari, ada yang cuma sekedar jadi label gitu kan. Jadi akhirnya banyak terjadi diskusi lah tentang siapa sih coach itu. Nah, tapi saya sepakat sama Mas Taufik bahwa memang tidak harus dia jago bisnis, tapi dia itu, kalau bahasa saya Mas, sebenarnya coach itu adalah teman curhat. Teman curhat. Jadi seperti seperti kaca yang kita selalu ngomong sama kaca, balik lagi kita yang memutuskan. Nah, idealnya gitu. Tapi ada dua aliran coach. Jadi ada coach yang sekedar teman curhat, ada juga coach yang ngedrive. Jadi dia itu mengarahkan. Nah, ini agak mirip sama konsultan jadinya. Ya kalau itu konsultan buat aku sih. Kalau itu konsultan dan dia memang harus proven bisnis, dia harus juga punya bisnis.
dan mungkin harga harga pelatihannya atau kelasnya ya lebih mahal dari coach gitu. Karena memang Kalau dia kalau harga Mas, kalau harga relatif sih, terutama nggak, tentunya di maksudku kalau jam kalau terbang. buat aku sih ya, kalau buat aku, umpamanya Heeh. dia dari pebisnis sukses gitu sampai hari ini dan kemudian dia berusaha untuk menduplikasi kesuksesannya pada muridnya, Oh, pasti iya mahal iya lah iya. daripada sekedar Pasti, coach biasa. pasti. Ya. Eh, Dan dan memang dan memang harus judulnya dia proven atau dia layak, apa, memang benar-benar real bisnis, dia sudah pegang, dia punya experience di situ. Kalau buat aku sih gitu. eh, iya. Tapi idealnya sebenarnya kalau orang yang seperti itu idealnya jadi mentor. Jadi kalau Oh mentor gitu. ini memang dia Misi, membuktikan, dia memberikan ya. ya. Oke. Heeh. Jadi dia teknis-teknis itu tahu banget, dan biasanya Mm-mm. mentor itu di bidang yang sama. Misalnya ada pengusaha ayam gitu ya, yang di coach itu, yang dimentori itu juga pengusaha kuliner gitu kan. Jadi masih Mm. relevan, tidak Masih berbeda detail ya. bidang. Yang Masih detail, yang masih di bidang yang sama. spesialisasi. Betul, Di spesialisasi. bidang yang sama. Itu biasanya Betul, betul. mentor. Tapi ada memang aliran coach yang ngedrive, jadi dia itu technical banget, ya itu pilihan sih. Tergantung selera masing-masing. Ya kalau aku sih memang dasarnya mentoring, biasa di mentoring, dan bapakku yang dulu mentoring aku mulai aku kecil. Jadi kalau aku ngomong making money from zero itu ya memang benar-benar aku diajarin Membuktikan. cuman itu. Iya, emang diajarin. Jadi bapakku dulu itu eh umpamanya ada orang pusing nggak bisa masarkan sebuah produk, Mm-mm. dia langsung dulu itu ada pengusaha kopel rim, rangsel itu kan di daerah Tulungagung gitu. Mereka kalau overload gitu sama bapakku justru malah diambil semua. Padahal diambil semua terus kemudian minta tempo untuk dilunasi. Sebenarnya sama bapakku itu dipindah, dibawa ke Bandung. Kemudian dibarter sama produk-produk Bandung beraneka produk. Jadi satu dua produk ditukar dengan aneka produk gitu kan. Jadi kemudian aneka produk itu tadi dibawa ke Malang. Jadi dia punya produk apapun lengkap dan itu made in Bandung semua, bukan pakai uang. Iya, iya, iya. Bisnis Gitu. tanpa modal bahasanya kalau Nah, anak ya sekarang. memang makanya kalau ketika aku disuruh bisnis pakai modal malah bingung. Iya, iya. Karena memang dari Soalnya kan awal lingkungannya udah ngajarin gitu dari kecil ya. iya betul. Dan memang kalau buat aku sih justru malah bisnis itu memang harus tanpa modal karena dengan ketiadaan modal akhirnya dia uh, getting experience sama getting knowledge itu yang nggak bisa didapatkan dari buku manapun, customize. Jadi mamanya aku sekarang mamanya bisnis, katakanlah bisnis makanan gitu kan. Ya. Karena aku nggak pakai modal, akhirnya aku punya uang 50.000, bisanya kan buat jual nasi, modalnya jual nasi bungkus. Ya jual nasi bungkus, terus umpamanya kan nggak ada kendaraan nih kalau mau dikelilingin. Ya. Ya udah, berarti jalan, berarti jual deket-deket sini, yang langsung di pinggir jalan, dijual 5.000-an, kemudian yang penting itu muter, itu jalan dulu. Dan hal-hal apapun semakin minim fasilitas, sejatinya makin minim fasilitas itu adalah semakin maksimal experience atau knowledge yang kita dapat. Ya. Dan itu tidak didapat ketika Anda pada posisi ada modal, tinggal jalan, tinggal memutar uang itu jauh lebih sulit loh Mas buat aku muter modal daripada fokus di produk Mas. Iya benar-benar. Aku tadi gitu sih baru kalau ngobrol sama ada anak muda luar biasa sih. Dia itu udah luar biasa permainan kapitalnya. Dia masuk di ranah ya lebih ke startup digital, kemudian tapi dia udah jago mengelola keuangan. Dia istilahnya itu bilangnya financial engineering.
Jadi bagaimana Financial sebuah engineering kalau yang klasik ya eh Safir Senduk. hmm, hmm. Kalau yang old school ya. Ya, ya, Tapi ya, ya. buat aku ya memang harus bener-bener, buat aku sih kalau orang cuman ngatur keuangan bukan pebisnis buat aku sih. Pebisnis itu Iya, emang benar. harus royal, uang itu keluarin, atraksi emang. Karena dia ngeluarin 200.000, sejatinya dia sedang memancing 2 juta rupiah. Dia Iya, ngeluarin 2 iya, juta iya. rupiah, sejatinya dia memancing 20 juta rupiah. Pebisnis kan kayak gitu, dan itu kalau di utak-atik sama bahasa kerennya apa tadi? Financial engineering, nggak Financial ketemu Mas, engineering. nggak Iya, ketemu. iya, iya, iya. Karena memang Betul. tanteku aja itu buta huruf ya, tanteku itu buta huruf, tapi orangnya pinter bisnis. Dia ngomong, kalau kamu beli barang menyulitkan posisimu, mamanya Hmm. pas beli barangnya ini gontok-gontokan, tawar-tawaran keras gitu loh. Ntar kamu jualnya juga akan seribet itu. Oke, oke, oke. Jadi memang nggak ada ceritanya, aku dapatnya nih kemahalan. Nggak ada cerita kemahalan. Yang penting kamu gontok-gontokan nggak sama yang punya, sama yang punya barang. Nggak, nyantai aja. Ya udah ntar juga laku kata gitu. Wah, ini udah levelnya spiritual bisnis ini. Iya, ya. Jadi tanteku itu Bagaimana juga ngajari. angkat, ya kan? Iya. Jadi kata tanteku itu, seribet apa kamu menjual produkmu, seribet bagaimana kamu itu membuat prosesnya. Ya, benar-benar. Jadi Ini Mas, aku, kapan hari itu aku apa tiba-tiba sih ada seorang kiai pengusaha sih di Pacet. Beliau ya luar biasa lah, udah levelnya udah miliarder, tapi seorang kiai yang mengajarkan, aku lupa ya nama kitabnya apa itu. Sebenarnya itu karangannya Imam Al-Ghazali, bagian dari berarti kita ngomong tasawuf nih. Iya, saya kaget soalnya ini kan perjalanan hidup ya. Bisnis yang ditasawufkan. Tapi memang benar Mas, sejatinya para pebisnis itu adalah para sufi Mas. Benar, sepakat. Iya, karena dia sejatinya deket banget ya. Iya, dekat sekali. Karena bagaimana tidak, bayangin seorang Bill Gates itu profitnya almost 50% itu dia buat sosial. Jadi kayak gini loh, kalau kita sama-sama miskin, 50.000 kita bagi 2, 25.000-an deh, masih mungkin gitu loh. Tapi begitu dia dapat profit 20 miliar mamanya, masa nggak semua orang berani kemudian ya udahlah 50-50, 10 miliar buat aku, kan belum tentu. Iya. Tapi orang-orang yang memiliki spiritual bisnis kayak gitu, itu bahkan sama sufi itu deket banget. Sampai dilakukan ini ya para sahabat kan? Sudah. Dan sebenarnya kalau buat aku ini jadi merimain aku kata-kata itu. Jadi sampai para sufis, pelaku sufi, para orang yang praktisi sufi sebenarnya sudah beralih dari kuil-kuil, istilahnya dari tempat-tempat peribadatan, itu pindah ke gedung-gedung bertingkat, ke tempat-tempat pebisnis itu berada di rumah-rumah mewah, itu pindah gitu. Sampai ada itu yang se-ekstrim. Ada bukunya itu, ada bukunya dulu 2000. Maksudku sampai se-ekstrim itu. Se-ekstrim itu. Karena apa ya, salah satu halnya itu dilihat dari betapa mereka itu bukan bekerja untuk uang, untuk orang-orang yang pada fase itu. Jadi uang itu buat dia itu ya sama kayak gini sih Mas, kayak aku mikirnya sekarang. Kalau soal kecerdasan aku nggak kalah sama orang yang muter uang miliaran gitu. Secara keintelektualan aku berani diadu. Cuman ada tangan yang lebih istimewa gitu. Yang mutuskan you jadi milioner itu sudah bukan kuasa manusia, sudah. Betul. Makanya aku itu selalu berbicara, terima aja takdirmu, tapi tidak nasibnya. Jadi aku disudutkan, aku nyebutnya sekarang disudutkan mungkin ya, karena siapa sih yang mau jadi pemulung gitu kan? Ya aku disudutkan di sebuah titik di mana aku nggak punya uang untuk buat startup gitu kan. Yeah. Akhirnya kan aku buat startup
itu dengan uang yang hampir nggak ada gitu. Akhirnya dari situ yang ngajarin aku sekarang, aku baru nyadar akhir-akhir ini, iya ya, aku nerima takdirnya. Oke, yuk jadi pemulung, ngorek-ngorek sampah di minimarket. Bahkan sampai pernah pas tanganku lagi masuk ke tempat sampah, anak buahku sekeluarga keluar dari tokonya. Lagi tanganku masuk ke tempat sampah, sampai seperti itu. Yang dianggap aku stres, ada yang anggap sebagian keluargaku ada yang anggap aku gila gitu. Buat aku ya memang aku terima takdir itu gitu kan. Tapi tidak dengan nasibnya. Nah, ini loh Mas yang membedain Mas. Jadi aku ini baru nyadarin terakhir ini, takdirnya aku terima deh. Aku jadi pemulung, aku ngorek-ngorek sampah tiap hari, aku ngajak anak-anakku belajar memulung. Itu aku terima takdirnya. Sebagai takdir aku terima, tapi tidak dengan nasibnya. Karena nasib itu kita yang nentuin. Jadi meskipun takdirku itu sebagai pemulung dan aku meletakkan diriku juga sebagai pemulung, seorang dewa prayoga bisa masuk ke Kick Andy, seorang pemulung bernama Taufik pun juga bisa 1 minggu setelahnya, 2 minggu setelahnya, kan gitu. Karena apa? Karena nasibnya nggak bisa. Kita kalau mau bilang seperti si dewa jadi marketer yang bisa sampai mendrive uang miliaran, itu takdir Mas. Itu bukan kuasa orang. Dia memang takdirnya di situ. Aku juga nerima takdirku. Aku nerima takdirku ya sebagai pemulung, ngorek-ngorek sampah, gunting-gunting sampah, ya itu takdirku. Tapi nasibnya, gitu loh kan? Tapi nasibnya aku yang nentuin sendiri. Sehingga apa? Dewa Eka Prayoga bisa ke Kick Andy, 2 minggu setelahnya Taufik Saguanto bisa juga ke sana. Siap. Gitu sih kalau buat aku. Kalau orang sekarang itu ya itu tadi passion ya kan. Satunya adalah skill create money kan. Ya. Jadi dia sebagai apa lahir akhirnya menemukan takdirnya itu. Tapi urusan menciptakan uang adalah sesuatu yang bisa dilatih, Tuhan. bisa belajar dari siapapun gitu kan. Memang, tetapi buat aku kalau cuman kita berlatih dan belajar dari orang, dia tidak akan pernah melampaui tempat di mana dia berlatih. Harus menemukan cara sendiri. Iya dong. Kan aku bilang, life is our body, our soul is customized. So you do everything automatically customized. Itu nggak bisa. Kita kalau cuma duplikasi, memang bisa menghasilkan, tapi nggak akan bisa melebihi. Tak aku jamin deh, nggak akan bisa melebihi. Kalaupun dia bisa melebihi, aku jamin dia do same thing with different way. Kalau di bukuku kayak gitu. Jadi melakukan sesuatu yang sama dengan cara yang lain. Ya. Gitu sih. Kalau ini Mas, kalau orang sebenarnya udah nyaman dengan apa yang dilakukan, tapi dia itu ya itulah bahasanya itu secara finansial dia tidak dalam posisi ya bias, kadang-kadang malah minus gitu kan. Kayak gitu gimana Mas? Kok malah balik tanya, aku mesti tanya sampean. Keahlian saling sapa ya, saling sapa. Makanya ini kan keahlian seorang coach gitu kan. Makanya aku bilang coach gue lebih ke teman curhat gitu loh. Jadi dia bisa menggali. Aku malah seneng lebih kayak gitu sih Mas, karena sejatinya semua kita itu butuh teman. Ya. Butuh orang minimal di belakang kita yang nemenin entah di belakangnya entah di sampingnya. Dia merasa pede kalau dia nggak jalan sendirian. Itu emang seperti itu sih. Emang dia orang tuh minimal di belakang ada yang dukungan. Even itu cuman tepuk tangan gini aja loh di belakang kita itu sudah beda gitu kan.
Sama apalagi dia di samping kita yang kadang mendrive, kadang melindungi. Itu emang lebih ada perasaan nggak sendiri gitu kan. Menghadapi apapun tuh lebih enak sih sebenarnya. Jadi kalau yang nyangkut pertanyaan sampean apa tadi punya uang banyak tapi nggak nyaman gimana sih? Bukan. Dia Gimana? dia merasa sudah menjalani takdirnya. Tapi urusan duit dia bermasalah, gitu loh. Kan itu nggak enak banget lihatnya kan. Adalah beberapa teman kita yang hari ini berjuang dengan alasan apapun, tapi secara finansial kan kesulitan. Tapi dia udah merasa menemukan takdirnya dengan apa yang dilakukan. Apa mungkin bukan, ya mungkin sudah profesi gitu loh. Tapi nggak, kalau buat aku gini mas, finance rezeki kita itu kan udah dijamin sih mas. Ngapain kita berdebat sesuatu yang sudah dijamin? Dan setiap kita itu sudah punya takarannya sendiri-sendiri. ya. Kalau takarannya sudah ada dan tercatat di Lauh Mahfud, ya nggak bisa, ya udah itu takdir. Cuman bedanya nasibnya yang jangan mau. Pernah dengar nggak sih mas, orang cuman jadi tukang cuci mobil, dia digaji sebagai tukang bersih mobil dan nginep di rumah seorang kaya raya. Kemudian bukan hal yang sulit kan untuk dia bisa naik mobil mewah maupun mobil sport tanpa dia harus beli. Iya, benar. Gitu loh. Kalau ditanya, you bisa nggak beli? Nggak bisa beli. Saya pakai, bisa kapan aja saya pakai. Orang memang harus dipakai untuk manasin. Kalau nggak dipakai, saya malah dimarahin. Karena ini saya dibayar. Ini untuk memanasin Ferrari ini, untuk memanasin Bugatti ini, untuk memanasi mobil-mobil mewah ini, Rolls Royce ini, gitu. Gajimu berapa? Ya UMR katanya. Gaji UMR, tapi yang dinaik tiap hari adalah mobil sport yang di atas 10 miliar. Ya kita mau mensyukuri di mana? Mensyukuri nasib atau mau berusaha merubah takdir? Pertanyaannya itu aja, dua pertanyaan itu aja. Dia mau mensyukur mau mensyukuri takdir, kemudian dia dengan takdir yang ala kadarnya itu nasibnya yang diperjuangkan. Kalau ditanya kan ya tetap mas. Kalau mau ditanya kamu bisa punya uang 10 juta nggak besok gitu? Ya tak jamin nggak punya. Iya. Tapi kalau sampean tanya tiap hari dia bisa naik mobil sport nggak bisa. Bisa kapain aja? Bisa. Kan gitu. Dia mau memanfaatkan yang mana? Umpamanya aku, kalau cuman aku terima takdirku sebagai pemulung, terus kemudian aku juga nerima nasibku sebagai pemulung, ya mentok-mentok ya aku cuman nimbang botol mas, kemudian aku jual mas. Tapi karena aku nasibnya nggak mau, kayak aku cuman terima takdirnya tapi bukan nasibnya aku perjuangin. Ya jangan salah, ada pemulung mobil dijemput pakai mobil, ada supirnya, ditaruh di hotel bintang 5, gitu kan? Ya orang makan enak, aku makan enak, ya aku nerima takdirnya tapi tidak dengan nasibnya. Caranya bagaimana untuk menghasilkan itu? Jadikan apapun itu bukan karena keadaan. Aku memilih pemulung tuh bukan karena sebagai pilihan, bukan keadaan. Kalau namanya keadaan, emang sengaja. Karena apa? Aku mau nggak mau harus membuat sebuah produk. Untuk membuat sebuah produk, tapi aku nggak punya uang. Berarti kan aku membuat produk tanpa uang. Produk tanpa uang yang memungkinkan adalah raw materialnya gratis. Dan aku nemu raw materialnya gratis apa? Ya sampah. Beres. Dan aku memilih jadi pemulung. Selesai. Maafi muskilah. Berarti harus punya, kalau ada yang bilang itu purpose of life itu mas, ada tujuan hidup yang jelas. Ya tahu. Iya tahu. Dia tahu.
kayaknya ya dianggap aja, ya udah ya Allah, aku terima semua takdir dari Engkau, aku terima. Satu paket ya. Iya, tapi tidak dengan nasibnya. Yang aku perjuangkan nasibnya. Rasulullah itu malah minta, Mas, ya Allah, jadikan aku miskin, hidup di antara orang miskin, mati pun dalam keadaan miskin, sampai matinya pun dalam kondisi miskin, Mas, sehingga nggak ada apa yang bisa diwariskan, Mas. Tapi saya sekarang nanya sama sampean, Raja Arab Saudi sama Rasulullah, makamnya bagusan mana? Wah, itu mulia sekali sebagai Makanya, masa pantas makamnya orang yang berdoa, ya Allah, jadikan aku miskin, hidup di tengah orang miskin, mati pun dalam keadaan miskin. Tapi makamnya berlapis emas, seperti halnya melebihi makamnya para raja. Iya. Terus gimana dong? Ketika Itu orang balik itu lagi menerima takdirnya, tapi tidak dengan nasibnya. Rasulullah itu diambil suri toladannya, Mas. Bukan itu yang aku dapat kekayaannya. itu ya, tentang amal soleh itu kayaknya levelnya ya, yang aku tangkap ya, nah ini dengan keterbatasan ilmu. Amal soleh itu ternyata di atas fikih muamalah, Mas. Itu aku kaget banget. Gini, Mas, amal soleh itu di atas fikih muamalah, terus hikmah itu di atas apa nyebutnya? Hikmah itu fikih apa? Kesolehan di atas fikih muamalah. Demikian juga hikmah itu lebih tinggi dari apa, kalau aku nyebutnya, kalau orang-orang nyebutnya apa ya? Dalil. Oh. Ya. Jadi dalil gini, ada yang lebih tinggi dari dalil, yaitu hikmah. Dapat hikmahnya itu ya. Betul. Iya, benar-benar. Karena dalil bisa dalil itu bisa kita ngomong, enggak lah, aku belum bisa sampai ke situ. Tapi ketika ngomong hikmah melampaui dalil. Sama dengan edukasi, sama imajinasi. Aku hidup dengan imajinasiku. Kalau cuman sekedar edukasi, ya cuman pindah dari A ke B, B ke C. Kata Einstein, imajinasimu membawamu everywhere gitu kan, kemanapun. Jadi buat aku sih kayak gitu. Yuk, amal soleh melebihi itu keren, melebihi juga sekedar usul fikih, benar. Iya. Kan teman-teman kita lagi belajar tentang fikih muamalah. Lah iya, fikih itu gini, fikih itu sebenarnya kan hasil dari penafsiran. Dan tafsir itu bisa salah. Iya, betul. Tapi amal soleh nggak ada salahnya. Namanya amal soleh itu amal yang diterima loh. Iya, benar. Ini jadi kayaknya harus disebarluaskan ini ke teman-teman pengusaha. Siap. Tetap balik lagi harus memperhatikan amal soleh. Iyalah, apalagi kita cari. Wa ma sobil haqqi wa tawasobil haq. Sesuatu yang hak itu. Baliknya ke situ. Karena kalau cuma sekedar fokus sama hukumnya, usul fikihnya, usul hukumnya aja, habis energinya di situ. Dia nggak pernah berbuat sesuatu yang hak buat dirinya, apalagi buat umat, atau buat dirinya, atau buat peradaban. Kita kan ngomongnya sudah ngomong peradaban. Iya, harusnya sudah ke situ, apapun yang kita lakukan dalam rangka. Apapun yang sekecil apapun itu sudah untuk peradaban. Nggak bisa cuma sebatas dengan ya hal-hal kecil-kecil remeh-temeh buat aku. Pak, buat aku gitu. Terus aku tanya lagi nih, Mas. Siap. Sampean kan fokus di fokus sekarang farming is my life. Pengen mancing anak-anak kecil untuk mau jadi petani. Itu keren sekali karena buat aku sekarang pertahanan nasional terpenting sekarang ini adalah bicara tentang pangan, tentang pertanian.
betul. Bahkan suka kata petani itu eh, kata Soekarno itu apa sih, petani itu ada singkatannya kok. Soekarno itu sampai bilang seperti Hmm, itu. Jadi sudah bicara soal pertahanan sebuah negara itu jadi petani di situ. Dan sampean punya passion petani. Keren banget. Dan kalau kalau di perkotaan kan urban farming sekarang kan. iya, Itu keren keren banget betul. tuh. Ah, menurut sampean gimana ngelatih anak-anak untuk suka bertani gitu? Iya, jadi awalnya itu karena bapak saya kan di dunia perkebunan, Mas. Hampir Hmm, 30 tahun beliau mengabdi jadi karyawan satu perusahaan hmm, BUMN, PTPN, dia hmm, ahli di bidang kopi dan kakao. Nah, hmm. dulu saya sangat nggak tertarik dunia pertanian. Kuliah pertanian itu terpaksa karena nggak lolos pilihan-pilihan yang lain kan. Nah, tapi setelah satu Sama, semester saya aku juga sebenarnya nggak suka manajemen sama apa eh, ekonomi, aku nggak passionku biasa. Aku suka sosial politik sebenarnya. hmm, semester 2 mulai muncul dendam. Sebelum mencintai itu Hmm, eh, benci, kemudian dendam, pengen ngalahin. Aku kan kebetulan kuliahnya Poltek dulu, Mas, Poltek hmm, Pertanian. Kemudian pengen hmm, ngalahin anak S1 dan tercapai masuk Astra. Beda hmm, tipis lah, Poltek sama S1 cuma 50.000, itu kan beda tipis. Habis hmm, itu hmm. bisa ambil S1 di Brawijaya, dan ya dari situlah mulai mencintai pertanian. Tapi saya lebih menduka apa ya, mendekati pertanian itu dengan berbagai aspek keilmuan. Kenapa belajar branding, kenapa belajar bisnis, kenapa Hmm. belajar digital, kenapa belajar animasi, kenapa belajar Kita nanti psikologi ngomong deh. perdagangan. Aku ada orang yang konsen di pertanian dan kita Hmm, kita butuh ketemu deh. hmm, Nanti coba di style podcast saling sapa yang edisi Pak Yudi. hmm. Beliau tuh Oh, Pak juga Yudi tahu yang Jepang kan? iya, Lulusan Jepang. Ya, ya kenal, ya. aku kenal. Oh kenal. Aku Ya kenal, udah. kenal Bang. Nanti kita sambungin aja. Siap. Lama Ya. nggak ketemu, cuman terakhir aku dengar dia jualan di Sudimoro, malah kerjasama Ya. dengan ini anaknya Dokter Gani, adiknya Mas Odik. Oh Dia ada ya join udah. bisnis di depannya rumah cerdas tuh loh Mas. Iya. Nah, itu Ya kan udah, join kita terakhirnya kapan ke sama situ? itu. Ya udah, kita kapan ke situ? Siap, siap, siap. Hmm. Nah, itulah pengennya melahirkan anak-anak di Indonesia itu jadi petani, karena dulu pernah ngobrol sama beberapa Ya. artis ya dari Korea, dari Taiwan, macam-macam. Di Korea itu yang namanya petani 50 tahun ke atas, macam-macam lah. Nah, Hmm. mereka surprise ketika ketemu petani di sini tuh umurnya masih 25, 30. Nah, menurut aku, wah ini kurang tajam lagi. Kenapa nggak dari kecil gitu loh. Anak-anak udah diajari Hmm. ya nanam benih gitu kan, nanam sayur, Iya ngasih keren. makan kambing, apapun lah. Seperti yang Hmm. dilakukan teman-teman Ustadz Nuril, Pak Bambang. Jadi Hmm. ketika mereka belajar pertanian itu ya menurut saya sih ya lingkungannya Hmm. akan lebih seimbang ya kan. Betul. Lingkungannya akan seimbang. Gitu Uh, Mas kalau aku kenapa petani kecil. ya keren. Ya memang aku kalau ngomong menanam benih itu sampai-sampai ada sebuah hadis bahwa meskipun besok mau kiamat, kamu nemu benih Iya. tanam. Saking Iya. rasa hormatnya Rasulullah pada pekerjaan menanam benih itu loh. Dan sekarang penting Dan banget benar Mas. Krisis pangan itu di depan mata. mm-mm, Kemarin ada satu emang. Profesor Imam Surprayogo, kayaknya dosenmu ya Mas ya? Prof. Imam Oh ya ya. Surprayogo. Ya betul. Kemudian dari para kiai juga yang tadi aku bilang, mereka sepakat kita harus menyiapkan pangan karena ada kemungkinan Vietnam, Thailand udah nggak ngirim beras ke kita masih impor. Kemudian lahan kita luas, jadi minimal nanam telo, singkong, padi, tanaman-tanaman 3-4 bulan panen, Ya itu alhamdulillah untuk Mas. Itu mengamankan. aku tunggu. Itu cara Allah mengembalikan kita lah. Biarin. Alhamdulillah, siap, siap, Iya siap. gitu aja sih kalau Bato. Kalau aku itu orang yang berusaha untuk menyesuaikan diri dalam kondisi apapun sih sebenarnya. Malah Hmm. aku senang kalau kita nanti dikembalikan pada kondisi di mana nggak ada yang impor ekspor ke kita dan kita akhirnya mau nggak mau harus menghidupi diri kita. Itu keren sekali buat aku. Dan ini Ya, pesantren-pesantren sedang bergerak, Mas. Jadi ada yang namanya Santani, santri tangguh petani gitu kan. Aku lupa singkat ininya. Artinya dilatih, ada pelatihan khusus untuk mereka nanam padi, Mas. Padi yang biasanya itu cuma 7-8 ton, itu ada yang namanya profesi, siapalah di Prof Haryadi, banyak profesor keluar kandang digandeng para ya, ya. kiai untuk Aku ngajari sampai santri bahas nanam kemarin. padi, Mas.
Lah ya, 20 ton loh, 20 ton loh kita itu nggak bisa loh. sehektar. Ya, kita itu nggak bisa loh sampai hari ini untuk membuat menyemai mulai dari ini sampai jadi bibit padi kan kita nggak terlatih untuk itu. Makanya kemarin yang sama Pak Yudi itu sampai ngomong bahwa kita itu negara agraris yang sudah salah perlakuan terhadap negeri ini gitu kan. Bagaimana Bung Karno itu sampai petani itu dibuat kepanjangan sampai ini aku nyari penjaga tatanan negara Indonesia. Penjaga tatanan. Ya, jadi kepanjangan dari penjaga tatanan negara Indonesia. Memang benar, tatanan sebuah negara itu ya di makanan, Iya. di pangan, bukan di. Makanya itu keren banget buat aku Bung Karno itu. Lepas plus minusnya beliau sebagai seorang founding father, ya sebagai manusia pastilah banyak kelemahannya. Tapi buat aku sampai sedetail itu dan kita belum melampaui. Yang ada malah Bung Karno cuman fotonya aja dipakai, dibuat cari masa, cari popularitas gitu kan, biar dibilang cerdas politik gitu. Itu yang aku sayangkan. Dia nggak tahu suka. Pak Harto Pak Harto itu pernah menyampaikan, aku lupa di tahun berapa, bahwa tahun 2020 kita itu akan akan menjadi negara yang sangat kuat. Nah bisa jadi ini kan krisis pangan, krisis moneter ya kan? Tapi di satu sisi kita punya potensi lahan yang luar biasa. Kalau kita bisa benar-benar pertanyaannya Mas, kalau lahannya masih punya kita, kalau airnya masih punya kita. Permasalahannya tanah air Indonesia itu tanahnya sewa, airnya beli Mas, kemasan lagi Mas. Benar. Jadi ya tanah air kita itu ya bukan benar-benar tanah air warisan para nenek moyang, para leluhur kita, tapi ya itu tadi tanahnya sewa, airnya beli, kemasan lagi. Itu aja sih buat aku tanah air sekarang. Ya jadi salah satu harapan tuh pesantren bergerak itu Mas. Karena bisa, yang paling bisa itu sangat membumi, boarding kan? school mungkin. Boarding school sangat mungkin. Kalau boarding school buat merubah mindset, merubah itu paling cepat. Yang repot itu yang sekolah manualan ini, sekolah yang udah manual, sudah manual, daring lagi. Gurunya emaknya sendiri lagi. Nah, itu. Tiap hari yang terjadi ada kekejaman terhadap anak, gitu kan. Kekerasan dalam rumah tangga ya? Iya, dan akhirnya ibunya stres, bapaknya yang akhirnya terlunta-lunta juga kan, nama ibunya stres. Curhat ya ini ya? Enggak, itu rata Mas. Kalau aku sih bodo amat. Ya? Kalau anakku mau naik kelas, mau nggak naik kelas, mau pinter, mau bodoh, aku bodo amat kalau aku. Buat harusnya aku sih gitu. Sih. Buat biar aku itu sekolah itu cuman bentuk sebagai kepatuhan terhadap guru. Buat aku itu aja. Dan kelak kalau dia belajar sebuah kepatuhan, akhirnya dia punya rasa hormat. Betul. Punya mutual respect. Itu aja sih yang aku ambil dari sekolah, nggak lebih nggak kurang. Kalau sekedar ilmunya Mas gampang Mas. Aku aja belajar 3 bulan matematika juga pinter matematika. Tapi untuk jadi orang yang punya mutual respect kan bisa seumur hidup belajarnya kan. Waduh, ada yang sampai tua nggak bisa ini, nggak bisa meletakkan diri, ya makanya. Nggak ada gurunya, nggak ada sekolahnya. Mungkin di ujung acara ini perbincangannya menarik. Di ujung acara ini kalau buat sampean pesan-pesan buat startupper milenial di luar sana gimana? Ya kalau saya sih ya ini ada Mbak Ika yang punya Diandra Brownies. Mbak Ika ini sosok perempuan Mas yang luar biasa, UMKM lagi fight karena bisnisnya babak belur, jualan jus di Simpang 5 Tunggul Wulung itu, tapi dia punya ide Diandra Brownies ini. Ini Mas Taufik ini jago kuliner juga Mbak Ika, jadi nanti bisa tester apa yang kurang sana sini. Nah ini menurut saya pas banget. Jadi, aku ngerti desain produk sih kalau kuliner. Nah, kalau suruh nyacat aku pinter, kurangin ini. Ya. Tapi nggak modal loh ya. Kalau dia dasarnya modal terus utang gini, buat aku kartu mati. Aku udah bilang harus sama dari nol. Harus dari nol. Teman-teman kan pasti mengeluh tentang modal uang, padahal kan sebenarnya itu bukan yang utama. Lah makanya kalau levelnya aku sama kenalkan UKM yang masih bingung modal uang, itu nggak ketemu.
Ya, iya, iya, iya. Karena buat aku kekurangan modal uang itu sejatinya adalah cara Tuhan menstimulus kreativitas kita, keilmuan kita, dan experience kita untuk di atas rata-rata. Siap, siap. Gitu sih. Kalau buat aku sih Tinggal gitu. pembuktian aja nih. Diandra Mm-mm. Brownies ini udah dapat materi macam-macam, tinggal Mm-mm. prakteknya. Nah itu. Iya, tinggal prakteknya dan kalau bisa jangan minta bantuan sama siapapun, termasuk sama pemerintah. Itu bantuannya Betul. malah membuat kita malas. Karena sejatinya orang berwirausaha itu pengen meletakkan tangannya di atas. Atas. Kalau dia berwirausaha tapi dia masih mau meletakkan tangannya di bawah, sebenarnya dia sudah dibunuh. Membunuh seorang pewirausaha itu gampang. Dibunuh kemandiriannya, dia sudah mati sudah. Yes. Nggak usah diracun orangnya, dibunuh aja kemandiriannya. Saya modalnya nyisihkan uang belanja dari suami Pak, harus. Pokoknya kalau pakai uang, terus kemudian bingung modalnya dari mana, nggak ketemu. Kalau sama saya langsung ngomong aja, kita nggak ketemu, aku gitu aja sih sebenarnya. Nggak ketemu, beda ini ya, beda fokus. Iya. Karena buat aku semakin orang no duitnya, semakin itu keren. Semakin seru ya. Ya semakin seru. Aku kan ngomong, aku nggak mau di coaching siapapun mas, kecuali coachku itu punya modal lebih murah dari sampah botol plastik. Aku mau gitu kan sama saya. Iya, iya, iya. Iya kan gitu. Jadi saya ini adalah pembisnis yang bermodalkan sampah botol plastik. Yes. Seperti ini. Ini modal saya. Dan kalau ada yang lebih murah dari ini, saya baru mau belajar sama beliau. Itu aja. Beres. Ini kebetulan binaannya Yasa, Mas. Yasa itu lembaga filsafat. Nanti kapan-kapan Oke, deh keren. kita Siap. ajak Mas Taufik. Oke, Mas. Penutup. Oke. Coach minta dari coach penutup quotes-nya. Ya, kalau saya quote-nya pendek itu aja, satu campaign, satu mungkin bisa dibilang quotes, bisa dibilang apapun, bahwa farmer is my life. Kenapa bukan farming? Kenapa bukan farm? Karena farmer itu lebih ke sosok Orangnya. manusianya. Iya. Farmer is my life. Jadi siapapun bisa jadi petani, siapapun bisa menanam apapun dan memanen dari hasil apapun yang Keren. Gitu, Mas Taufik. Ya, dan memang seorang milenial ke depannya 10-20 tahun lagi adalah dia yang bisa hidup, adalah dia yang bisa memproduk makanan itu dari hanya sebiji. Dari mulai biji sampai dia kemudian bisa memanfaatkan secara maksimal. Yang bisa hidup adalah itu. Jadi kalau orang nanti yang cuma punya modal uang, kemudian tinggal beli, akan selesai hidupnya. Iya. Terima kasih Mas, kita ketemu lagi mungkin di next episode, mungkin di pembicaraan yang beda tema. Terima kasih segala inspirasi dan motivasinya pada hari ini, semoga bawa berkah buat kita semua. Amin, amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.